Got. Wah, kita dapat satu elemen lagi, Bisya. Ayo, kita pergi ke tempat lain lagi. Pergi lagi? Iya. Ayo. Hap. Iya. Nih. Selamat siang teman-teman. Saya senang sekali karena di sini saya ketemu banyak teman-teman lama, nongkrongers Tobucil. Ada juga yang pernah kerja di Tobucil dan ada beberapa teman baik saya di sini. Terima kasih. Saya mau berbagi cerita aja ya tentang pengalaman membangun sebuah ruang bermain bernama Tobucil. Berawal dari rumah. Tentu saja saya lahir dan besar di Bandung. Ibu saya seorang akuntan keuangan di TNI Angkatan Darat. Bapak saya bekerja di Kimia Farma. Mereka berasal dari Yogyakarta yang merantau ke Bandung. Mereka bertemu di Bandung, tapi kedua orang tua saya ini sangat aktif di dalam komunitas. Ibu saya adalah seorang community organizer yang handal. Dari ngurusin arisan, ngurusin ibu-ibu persit, ngurusin kejar paket A, jadi pengajar di kampung gitu ya. Dan ibu saya selalu melibatkan anak-anaknya untuk semua kegiatan sosial itu. Jadi sejak kecil, sejak dari rumah, kami sudah terbiasa melihat bagaimana keterlibatan di dalam komunitas. Termasuk juga bagaimana keluarga kami itu mengurusi keluarga besar yang lain. Misalnya keponakan ibu, keponakan bapak gitu. Jadi merawat bersama-sama itu bagian dari kehidupan kami sehari-hari. Saya tinggal di sebuah daerah
bernama Kebun Pisang di Bandung. Kalau teman-teman tahu yang pernah tinggal di Bandung, ada jalan namanya Gudang Selatan, itu daerah-daerah yang sangat tertib itu adalah markas Kodam 3 Siliwangi. Jadi saya benar-benar tinggal di perbatasan ya, di tapal batas antara daerah militer dan kampung kota yang sangat padat. Itu sangat membentuk saya. Ibu saya karena dia kerja di militer harus upacara setiap hari. Itu membuat saya nggak mau jadi ASN. Nggak mau, semua saudara-saudara saya nggak ada yang mau gitu. Dan mungkin karena setiap hari saya sekolah di wilayah militer, jadi saya selalu menyeberang ke daerah yang sangat rigid itu, apalagi waktu itu masih Orde Baru masih sangat kuat ya. Tegangan-tegangan itu sebenarnya membentuk saya untuk mencari ruang-ruang bermain yang bersiasat dengan semua rigiditas dan ketegangan-ketegangan Orde Baru pada saat itu. Ibu saya juga udah ngancem-ngancem waktu saya masuk jurusan jurnalistik di Unisba, tukang demo pada saat itu. Dibilang, pokoknya awas ya kalau kamu ikut-ikutan demo nggak akan dianggap anak. Sampai diancam gitu, karena dia udah di warning juga sama komandan-komandannya, jangan sampai bikin masalah gitu ya. Itu ancaman yang real masuk dalam keluarga. Jadi semangat putri rebel saya itu kemudian mencari cara gimana caranya ya bisa bermain, berekspresi tanpa melanggar tanpa mengecewakan ibu saya juga gitu. Nah, pada tahun 2001 ketika saya lulus kuliah, saya membangun sebuah ruang alternatif bernama Tobucil and Clubs. Teman-teman yang di Bandung mungkin tahu Tobucil ada singkatan dari toko buku kecil. Dan clubs itu adalah ruang-ruang bermain yang ada di Tobucil. Berdiri 21 tahun, berpindah 4 kali, dari ruang yang satu ke ruang yang lain, karena pada saat itu reformasi baru dibuka, misi mulianya adalah mendukung gerakan literasi lokal di Bandung, dengan pendekatan kegiatan-kegiatan clubbing gitu ya, yang biar lebih fun, karena orang Bandung itu kalau diajak serius susah. Mereka tuh lebih senang, dan mereka tuh suka punya istilah gini, kalem WA tuh ngapain sih serius amat gitu. Jadi walaupun harus diskusi filsafat, diskusi yang serius-serius, mereka tetap pengennya pendekatannya yang santai-santai aja, seneng-seneng aja gitu. Dan sejak awal kami memang sudah berkolaborasi dengan teman-teman lain gitu di komunitas lain. Seperti tempat pertama kami berkolaborasi dengan teman-teman arsitek yang punya ruang, udah dibangun dengan modal yang mahal, tiba-tiba bubar orangnya karena yang satu kerja di biro arsitek di Singapura lah, di mana tersebar, ruangnya kosong, ya udah kami manfaatkan. Kemudian semangat yang dipakai untuk mengelola Tobucil itu adalah low budget high impact. Dengan memanfaatkan, pada waktu itu belum ada sosial media ya, jadi masih pakai milis-milis ya. Jadi saya tuh sempat dikeluarin tuh, di ban dari beberapa milis karena tukang nyepam undangan kegiatan. Jadi terlalu sering kamu posting undangan, mengganggu sekali gitu, jadi dikeluarin dari milis itu. Tapi itu adalah cara mudah, gratis, di mana gagasan tentang Tobucil itu bisa disebarkan. Itu cara komunikasi yang bisa saya manfaatkan, kebetulan karena kuliah saya komunikasi, jadi strategi komunikasi itu selalu menjadi pertimbangan yang utama. Bagaimana caranya bisa mengkomunikasikan itu dengan mudah dan murah, dan semua orang tahu. Yang penting tahu dulu lah semua orang gitu. Nah, kolaborasi kami berpindah 4 kali, dan di 3 ruang pertama ini kami berkolaborasi dengan teman serumah yang lain. Ada Common Room Network Foundation, ada Aliansi Jurnalis Independen, kemudian ada teman-teman lain juga yang sering berkumpul di situ. Ternyata nggak mudah gitu. Sampai saya menyadari bahwa mimpi bersama itu nggak ada. Setiap orang punya mimpinya sendiri-sendiri, walaupun punya tujuan yang sama. Dia punya bayangan imajinasi yang berbeda. Yang ada adalah bagaimana kita bersepakat mencapai tujuan itu dengan mimpi yang berbeda-beda ini. Itu sebenarnya yang paling penting untuk
dipikirkan, dikomunikasikan, didiskusikan bersama-sama. Nah, menjadi kecil ini adalah pilihan. Sama seperti teman-teman tadi yang udah sebut, Farid udah sebut, Mbak Bibip juga gitu, bagaimana kecil itu sebenarnya juga bukan pilihan yang mudah. Orang sering menuntut, Tobucil nggak mau jadi Tobusar ya, toko buku besar gitu ya. Enggak deh, toko buku kecil aja susah gitu ya untuk bisa mempertahankan itu gitu. Karena memang resiliensinya, kemudian keberlanjutannya itu menjadi sangat penting untuk dipertahankan. Dan ketika dia dalam skala yang kecil itu tuh lebih mudah untuk dikelola. Apalagi Tobucil itu memilih untuk mandiri sejak awal. Kami tidak mau menerima sponsor, mungkin itu karena kemalasan saya aja berurusan dengan funding, harus ngurusin administrasi, proposal segala macam, itu pekerjaan yang paling tidak saya sukai gitu. Jadi akhirnya kami menggunakan pendekatan craftivisme. Jadi bagaimana mengaktualisasikan diri lewat kegiatan hobi crafting yang bisa subsidi silang untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada di Tobucil. Dan untuk hal ini sebenarnya saya sangat ingin berterima kasih kepada Mbak Bibip dengan Sekolah Indonesia Jentera. Sekolah ini adalah klien pertama yang memesan merchandise yang keuntungannya sebenarnya Mbak dipakai buat kegiatan Tobucil. Jadi terima kasih banget gitu. Jadi bagaimana kemudian sumber dana pembiayaan untuk membiayai clubbing atau Tobucil ini bisa didapatkan dari kolaborasi bersama. Sebenarnya clubbing, tadi saya nyebut clubbing apa aja sih? Ada klub baca, klub penulis, bahkan ada klub psikopop. Kalau tadi saya lihat yang terakhir ada orang kayaknya kena mental gitu ya. Di Tobucil tuh ada satu klub namanya psikopop, pemandunya adalah seorang psikolog, di mana teman-teman yang ingin curhat segala macam tuh bisa datang ke klub itu. Ada satu indikator yang menurut saya itu indikator keberhasilan kecil yang penting untuk dirayakan. Ada satu teman yang dia gagap, seorang guru, ketika datang pertama dia diem aja, nggak pernah terlibat dalam pembicaraan. Setelah berkali-kali dia ikut, dia sekarang bisa jadi pengajar yang sangat baik, bicara di depan umum tanpa ragu gitu, karena dilatih terus di situ. Terus ada public speaking juga, macam-macam lah. Teman-teman yang udah pernah ke Tobucil pasti tahu lah, Tobucil itu kelas yang enggak juga ada gitu di sana, gitu. Nah, ketika ya kota Bandung itu sebuah kota yang sebenarnya bebannya makin kesini makin berat, penduduknya makin padat, harga-harga makin mahal, apalagi setelah di branding sebagai kota kreatif ya teman-teman, jangan berpikir bahwa itu otomatis sejalan menumbuhkan kreativitasnya. Itu malah membuat pemisahan yang sangat jelas, ada yang dilabelin sini kreatif, sini enggak gitu. Dan yang paling signifikan adalah kenaikan harga ruang, sewa ruang yang semakin mahal dan tidak terjangkau lagi oleh komunitas. Itu juga membuat Tobucil kemudian ya apa ya, saya pribadi kemudian mengalami kayak ngapain ya ngebiayain terus Tobucil, terus aku ngebiayain diriku sini kapan gitu. Ada sebuah dilema itu yang mungkin teman-teman yang menjalankan komunitas itu juga pernah ada di titik itu gitu. Nah, ini pelajaran yang paling sulit dari mengelola sebuah ruang bernama Tobucil. Belajar untuk berhenti. Tahun 2019, saya memutuskan untuk kayaknya saya mau pindah ke Jogja aja. Saya punya tanah di Jogja, terus ngerasa ngontrak terus, rumahnya udah tua harus dibenerin. Masa saya ngebenerin rumah orang terus gitu ya. Mendingan ngebangun rumah sendiri, bikin sesuatu di sana. Tapi itu bukan hal yang mudah, itu mudah diucapkan tapi tidak mudah untuk dilakukan gitu. Jadi untuk belajar berhenti tentu saja harus menyiapkan exit strategi gitu, bagaimana komunitas yang sudah berjalan selama 20 tahun ini harus menghentikan semuanya atau akan bertransformasi menjadi apa gitu.
untungnya ada pandemi sih sebenarnya. Karena selain itu juga saya mengalami kehilangan ibu saya. Sebulan sebelum pandemi dimulai, ibu saya meninggal. Kemudian saya memutuskan untuk menenangkan diri di Jogja. Waktu itu saya jadi volunteer di Bumi Langit, belajar berkebun, tapi terus terjebak pandemi dan tidak bisa pulang. Akhirnya saya memutuskan ya udah sekarang aja deh pindahnya gitu. Dan strategi exit itu sambil dijalankan gitu dengan teman-teman yang masih tersisa di Tobucil. Di Jogja ternyata juga walaupun orang tua saya di sana tidak mudah untuk tiba-tiba ada di sana gitu. Saya harus berkenalan lagi, memetakan lagi sebenarnya di Jogja kayak apa ya, apalagi Bandung itu udah terlalu membentuk saya dari selera makan, cara saya melihat komunitas. Saya itu sampai harus mengimpor bakso tahu cireng gitu ya dari Bandung gitu. Kalau saya butuh comfort food, kangen Bandung, saya pasti minta kirimin cireng gitu ya. Terus dan komunitas seperti apa yang harus saya bangun ketika saya pindah ke Jogja gitu. Nah, karena saya juga menekuni satu hobi yang sangat serius, yaitu menjilid buku. Jadi saya tuh saking seriusnya sampai belajar ke Kanada gitu untuk belajar menjilid buku dan menjadi seorang konservator buku. Semangat menjilid buku itu yang kemudian membuat saya tersadar bahwa sebenarnya saya punya banyak pengetahuan dan juga banyak pengetahuan di teman-teman yang terserak, yang sebenarnya itu butuh dikumpulkan menjadi satu. Lesson learn dari setiap teman-teman yang menjalankan komunitas, membangun kerja-kerja perawatan, itu tuh perlu dikumpulkan. Kemudian ada satu pertanyaan yang sangat mengena gitu, waktu saya pergi ke Qatar, ke Perpustakaan Nasional Qatar, saya bertemu dengan seorang ahli manuskrip Persia. Dia bertanya ke saya, jadi bahan bakunya tinta yang dipakai untuk nulis manuskrip Jawa itu bahan bakunya apa? Hah? Terus saya kan langsung bingung, apa ya gitu, saya kok nggak tahu gitu. Terus itu beda loh dari manuskrip Malaya sama Persia juga itu beda. Terus saya langsung berpikir, kayaknya hal-hal kayak gitu tuh harus dikumpulin gitu. Nah, maka jadilah transformasi saya di Jogja adalah membangun sesuatu yang namanya klub masak Sirja. Ini sebenarnya dari teman saya yang tukang masak, dia seorang plant-based, dan kami punya semangat untuk ayo kita berkenalan dengan masakan lokal sebenarnya awalnya ya. Karena kami waktu itu sempat tinggal di Bantul, dan ini makanan apa ya, baru tahu, berkenalan lagi sampai akhirnya ya udah kita bikin klub masak yang misinya adalah memperkenalkan lagi pangan-pangan lokal itu. Nah, awal tahun 2024 ini saya memutuskan untuk membuat sebuah kolektif namanya Kolektif Belajar Konservasi. Karena keahlian saya adalah tukang jilid gitu ya. Saya membuat kolektif ini karena saya kemudian menyadari bahwa banyak teman-teman yang melakukan kerja-kerja perawatan budaya material di Jogja, apalagi banyak ya teman-teman yang bergelut di bidang manuskrip, itu tuh nggak punya keahlian yang cukup gitu, sepotong-sepotong semua ilmunya gitu. Jadi saya berpikir yang sepotong-sepotong ini kalau dikumpulin mungkin bisa jadi utuh. Dan kami melakukan pendampingan kerja konservasi di komunitasnya Lasem, di Lasem, kemudian juga di komunitas Jangkah di Yogyakarta, dan membuat program-program kegiatan untuk membicarakan tentang kerja-kerja perawatan ini. Jadi ini juga yang mendorong saya akhirnya setelah 25 tahun kembali lagi ke sekolah, dan tahun depan saya akan mulai program studi di Magister Antropologi Universitas Gadjah Mada. Saya akan menutup dengan sebuah kutipan nih, antropolog juga ya, biar sesuai dengan sekolah yang mau saya ambil gitu, dari Margaret Mead, tapi suka sekali dengan kutipan ini. Bahwa setiap hal besar itu selalu dimulai dari hal kecil. Dan kita semua bisa melakukan apapun itu bentuknya gitu. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut membuat ruang untuk salah. Gitu. Di tengah-tengah ruang yang makin menyempit, kalau kata Mbak Bibip tadi, pasti selalu ada celah-celahnya untuk kita bisa melakukan sesuatu. Kalau misalnya nggak bisa mulai dengan yang besar, mulailah dari yang kecil.
Itu mulai dari teman satu pergaulan sendirilah, bikin-bikin sesuatu. Kalau misalnya capek ya berhenti dulu, nanti dilanjutin lagi. Seperti itu. Semoga cerita saya bermanfaat. Terima kasih.